mempelajari tentang etika dan moral dalam pembelajaran. Ini saya slideshow dulu ya. Ya, etika dan moral dalam pembelajaran ya. Nah ini. Pakai mouse. Ya. Di sini ada etika, ada moral, ada nilai, dan norma. Ya. Keempat poin ini pengertiannya hampir sama. Ya, pengertiannya hampir sama. Untuk apa sebetulnya ada etika, moral, nilai, norma? Mengapa? Teman-teman ada yang tahu? Mengapa kita perlu ada ini? Silahkan boleh memberikan argumen. Silahkan siapa yang memberikan argumen? Kenapa kita memerlukan ini? Etika, moral, nilai, norma dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pembelajaran. Ada? Iya, silahkan. Siapa yang menjawab ini tadi? Mbak Hanifah? Iya, terima kasih ya Mbak Hanifah. Iya, supaya hidup kita tertata, teratur. Kemudian kita itu tetap dalam lingkaran, ya, lingkaran. Kadang-kadang ada keinginan kita untuk agak nyeleneh, ya, nyeleneh keluar dari jalur. Nah, dengan adanya etika, moral, nilai, norma itu akan membatasi diri kita dari hal-hal yang nyeleneh itu. Jadi kita tetap di jalur yang benar, ya. Kira-kira kalau menurut teman-teman, mungkin bisa diberikan contoh, ya. Apa sih yang membuat batasan-batasan di lingkungan kita itu apa? Yang tertulis ataupun tidak tertulis? Ya, boleh kasih contoh mungkin yang tertulis apa, yang tidak tertulis apa. Sehingga kita bisa membatasi diri, mana yang bisa memilah, mana yang baik, mana yang benar. Boleh dikasih contoh? Ada yang mau memberikan contoh? Tata tertib lalu lintas ada? Ada tata tertibnya tertulis ada ya? Ada. Oke, yang tertulis. Ada lagi yang tertulis contoh lain? Undang-undang, Ibu. Teman-teman lain boleh membantu? Ya, selain Mbak Hanifah. Itu Rista boleh menjawab nggak apa-apa itu sama kucingnya? Peraturan perundang-undangan, Ibu. Oke, peraturan perundang-undangan yang tertulis ya, berarti itu bisa masuk di hukum ya. Oke, yang tidak tertulis boleh kasih contoh? Peraturan yang sudah terbiasa dipercayai di masyarakat, Bu. Norma-norma yang berlaku atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih ya Mbak Nifah, Mbak Rista. Itu adalah salah satu atau salah dua contoh ya. Mana yang tertulis, mana yang tidak tertulis. Ya, nanti untuk tugasnya salah satunya ini, teman-teman nanti bisa membedakan mana ya yang bisa membatasi bahwa manusia itu harus dalam lingkup yang benar. Itu apa sih yang membatasi kita, itu yang tertulis dan tidak tertulis apa nanti, tapi itu pertemuan kedua saja saya berikan tugas itu ya. Untuk pertemuan ini belum ya, ini untuk pertemuan kedua aja ya. Ya, ini sifat dan jenis nilai yaitu bersifat relatif. Artinya nilai itu bergantung oleh tempat dan waktu. Ya, tergantung tempatnya di mana, kita sedang apa. Seperti contohnya kita misalnya mau keluar ya, kita mau keluar atau mungkin kita hanya ke
ke warung ya. Ke warung kita terbiasa keluar mungkin pakai kerudung bagi yang muslim ya. Tapi kita memakai hot pants misalnya begitu. Hot pants atau pakai singlet. Nah, kira-kira pantas atau tidak itu kita keluar? Ya. Orang melihat itu menilai kita itu pasti akan aneh. Kok aneh ya? Karena itu hal yang tidak wajar. Ya. Tapi kalau kita menggunakan mungkin singlet karena gerah mungkin ya kalau cuaca pas panas, tapi hanya di kamar itu nggak apa-apa. Ya, jadi memang tergantung tempat dan waktu kita harus bisa menempatkan di mana kita berada, kapan, ya. Sama, misal teman-teman ada kesempatan mungkin nanti karena mau praktek, misalnya, karena mau praktek, jadi teman-teman mau tutorial di kampus ini, ya, datang ke sini. Jadi teman-teman juga harus menyesuaikan, pakai pakaian yang sesuai. Kalau memang belum ada seragam ya pakai hitam putih dulu ya. Karena sekarang masker wajib ya harus menggunakan masker itu harus wajib digunakan dan mungkin kalau memang disarankan menggunakan gaun ya misalnya gaun ya mungkin kita bisa menyiapkan gitu ya. Kemudian lebih bersifat subjektif dan nilai berbeda-beda bagi setiap orang. Betul ya, nilai itu bisa beda-beda tiap orang. Mungkin bagi orang-orang kota yang sudah terbiasa melihat di mal-mal besar itu pakai celana pendek, mungkin sudah terbiasa melakukan itu, mereka terbiasa. Ya karena tempatnya berbeda gitu. Ya, jadi lebih bersifat subjektif. Cuman kalau di Indonesia, di Jawa, kalau hal-hal seperti itu ya, ini adalah salah satu contoh ya untuk penampilan ya. Ya mungkin kita menyesuaikan ya, menyesuaikan kalau di ada Jawa itu, kalau kita tinggal di Semarang ya seperti inilah kondisinya, kita harus bisa menempatkan diri. Ya. Kemudian menurut Prof. Noto Nagoro itu ada beberapa nilai ya, nilai material, nilai kehidupan, nilai kerohanian itu ada. Nah ya, berdasarkan nilai-nilai ya seperti ya sekarang di RT ya misalnya ya di pintu gerbang masuk misalnya ya di pos satpam itu tertulis norma kesusilaan 1 apa gitu ya itu mungkin sudah bisa dituliskan karena sensitivitas masyarakat mungkin ya sensitivitas masyarakat kalau tidak tertulis itu kadang-kadang tidak mengena. Jadi Pak RT-nya akhirnya membuat norma-norma tersebut secara tertulis itu juga bisa ya yang mengatur tingkah laku manusia berdasarkan nilai-nilai tertentu. Nih, atau pengertian lain ini norma adalah ukuran pedoman, aturan atau kaidah yang menjadi dasar pertimbangan yang bisa nantinya sebagai pertimbangan mau diberi sanksi apa, gitu, ya. Ada di kampung itu, ya, ada di kampung. Mungkin teman-teman juga tahu, ya kadang-kadang ada rumah di kontrakan itu digunakan oleh mahasiswa. Tapi saya sih mirisnya kenapa kok mahasiswa gitu loh, ya jangan mahasiswa. Jadi nanti orang terkesan miring gitu, oh mahasiswa kok kayak gini ya kalau kontrakan ya itu. Saya sih nggak ingin seperti itu ya. Jadi mahasiswa itu ngontrak tapi di situ campur, kadang-kadang sampai malam laki-laki dan perempuan. Nah itu dia atau mereka itu tidak bisa mengatur diri dengan baik, ya. Atau kadang-kadang tidak hanya mahasiswa, kadang-kadang juga orang yang sudah berkeluarga juga bisa. Udah berkeluarga tapi di situ memasukkan orang lain. Nah, itu juga mungkin. Jadi jangan salah ya, itu pun tidak terjadi pada anak-anak single masuk aja, tapi pada keluarga-keluarga sekarang juga lagi trending topik seperti itu. Teman-teman itu kalau misalkan suka lihat TikTok, saya yakin teman-teman suka lihat TikTok. Itu kadang-kadang saya suka iseng lihat mas-mas. Kalau ini mas-mas single kurang tertarik ya. Terus apa namanya? Janda muda kurang tertarik. Pernah lihat gitu nggak konten itu? Ya, istri orang tertarik. Nah, itu kan seperti ada
pergeseran norma, ya. Padahal dengan dia membuat TikTok itu seperti malah kayak membuat, oh sekarang itu yang menarik itu malah istri orang, ya, bukan wanita single, bukan yang mungkin yang janda muda yang memang sudah sendiri, yang tidak terikat pernikahan dengan orang lain, malah justru istri orang yang sudah terikat pernikahan dengan orang lain. Nah, gitu. Nah, itu ada suatu pergeseran nilai dan itu memang harusnya saya miris gitu, ya. Ini teman-teman juga udah mulai memilah-milah, ya, berhati-hati, menjaga diri dengan baik, dengan laki-laki, ya, menjaga diri fisik. Jangan sampai sebelum adanya suatu ikatan sah, suatu pernikahan, ayo kita jaga diri kita masing-masing, ya. Jangan sampai rusak, ya, jangan sampai rusak. Tolong dijaga sampai nanti kalian selesai mau nikah, itu kita berikan yang terbaik dengan calon suami, gitu ya. Ya, kemudian ini ada macam-macam norma, tadi sudah saya sebutkan beberapa, ada norma kesopanan, kesusilaan, agama, dan norma hukum. Kalau norma hukum itu punya karakteristik tersendiri, yaitu sanksi yang tegas dan imperatif dibandingkan dengan norma-norma yang lain. Sekarang etika, ya, menurut Burton itu tahun 93. Etika adalah nilai, norma, jadi memang antara 4 unsur itu tuh saling berkaitan, jadi tidak bisa dipisahkan, ya. Etika, nilai, norma, dan etik itu ajaran yang dijadikan pegangan orang lain atau sekelompok orang, ya, atau nilai-nilai kode etik atau cabang ilmu. Teman-teman sudah punya kode etik mahasiswa di Poltekkes Semarang? Biasanya kalau mahasiswa baru itu punya bukunya. Coba nanti boleh cari tahu, ya, kode etik mahasiswa di Poltekkes Semarang. Yo, itu nanti untuk saya, ya. Jadi ada 2 tadi, ya. Yang pertama tadi sama yang kode etik nanti untuk pertemuan kedua tugasnya. Jadi teman-teman tahu hak dan kewajiban mahasiswa itu apa, sanksi-sanksi apa. Jadi teman-teman itu, oh kalau saya seperti ini berarti saya dapatnya sanksi ringan, berat, apa-apa, atau sampai dikeluarkan DO. Nah, itu harus tahu, ya. Jadi teman-teman itu tahu batasan mana yang sampai dikeluarkan. Itu memang dulu mahasiswa bidan ada yang sampai dulu, ya, tapi ya itu sampai dikeluarkan juga ada, ya. Gitu. Kemudian kalau sudah tahu itu kode etik di Poltekkes Semarang sebagai mahasiswa, juga teman-teman harus tahu tentang kode etik profesi bidan. Nah, kalau kita memang bercita-cita mau jadi bidan, kita juga sudah mulai memerankan diri, berperan sebagai bidan di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, kita juga sudah mulai bersikap seperti bidan, ya, bidan muda. Itu bidan itu sangat dihargai. Jangan sampai nanti masyarakat itu calon bu bidan kok malah kayak gini, sekolah kebidanan kok polanya kok kayak gitu. Nah, itu jangan sampai begitu. Bidan itu di masyarakat itu sangat dikagumi, ya, sangat dikagumi, sangat dihormati. Ayo, bagaimana orang menghormati kalau diri kita sendiri tidak bisa menjaga diri dengan baik, gitu, ya. Oke, etika, ya. Ini juga hampir sama, ya. Ini pengertiannya dari Algernon di Black, itu etika cara manusia memperlakukan sesama dan menjalani hidup dengan baik. Ya, kalau kata istilah humaniora, tolong diingat-ingat, ya. Teman-teman ingat-ingat nih kata-kata saya sampai nanti lulus, sampai kerja, ya. Memanusiakan manusia, ya. Memanusiakan manusia. Kadang-kadang manusia itu kadang-kadang malah tidak memperlakukan manusia dengan baik, yang tidak sewajarnya, tidak semestinya. Ya. Zamannya sekarang, ya. Kita dimanapun berada, ayo coba memanusiakan manusia. Ayo kita perlakukan manusia itu dengan baik, selayaknya itu manusia yang beradab. Gitu, oke? Nah, sekarang ini juga etika merupakan cabang filsafat, ya. Kalau mau belajar tentang filsafat itu high
high level ya. Filsafat itu ilmu yang sangat tinggi menurut saya. Filsafat ya. Kalau belajar filsafat itu ya muter-muter di situ aja, dan itu perlu pendalaman, pendalaman pemahaman itu filsafat. Jadi kadang-kadang saya juga kalau belajar filsafat itu kadang-kadang nggak kecandak, kadang-kadang harus betul-betul merenung ini maksudnya apa, gitu ya. Jadi etika itu salah satu cabang dari filsafat. Dan masuk dalam filsafat moral ya, etika deskriptif, normatif, atau ini ada yang satu lagi kefilsafatan hakikat. Nah, tadi sudah etika, sekarang moral ya. Nah, sama, moral itu juga dari bahasa Yunani, yaitu ethos, etik ya. Kembali, ini memang saling berkaitan. Ini katanya dengan adat istiadat, kebiasaan, tingkah laku, tabiat, watak ya. Moral juga bisa disebut dengan mores, moris ya. Atau bahasa Arab, akhlak ya, perilaku yang baik, adab yang sopan. Teman-teman ingat ya, kata ulama itu kalau mau belajar itu, kalau mau belajar ilmu sekolah itu adab dulu. Yang pertama itu adab dulu, baru ilmu. Kalau punya ilmu tapi nggak punya adab, percuma ya. Jadi sebaiknya teman-teman yuk kita belajar adab dulu, baru kita sambil mendalami ilmu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, moral itu atau moralitas itu disebut juga kesusilaan atau budi pekerti ya. Ditambah kalau di sini mata kuliahnya karakter. Jadi nanti lulusan bidan Poltekkes Semarang, bidan jurusan kebidan itu memiliki budi pekerti dan memiliki karakter yang baik. Teman-teman boleh lihat di beberapa instansi lulusannya kita itu masih menjadi unggulan, ya masih menjadi unggulan. Bagaimana dengan bersikap, bagaimana dengan berbicara, ya. Wah, luar biasa memang lulusan Poltekkes itu. Beda dengan lulusan-lulusan yang lain. Itu kelihatan mulai dari praktek praktek sekolah semester itu ya, belum lulus itu kelihatan. Jadi kalau mahasiswanya kita itu cekatan, tanggung jawab, jadi nggak banyak duduk, komunikasinya baik dengan pembimbing, dan beres kerjaannya. Sopan, itu ciri khasnya, tidak cuek. Ya, hati-hati dengan namanya cuek ya, acuh ya. Jangan dipelihara ya, kalau istilah watak cuek itu jangan dipelihara. Kita harus mulai peka ya. Peka, kita memiliki kepekaan terhadap sesama. Ya. Coba teman-teman di sini coba kalau ada yang masih cuek, nggak peduli itu tolong sedikit demi sedikit coba dihilangkan ya. Kemudian moral, ini adalah hal-hal yang dapat mendorong manusia melakukan tindakan. Saya tolong diingatkan kalau waktunya sudah selesai ya, karena masih ada kuliah kan? Ya, tolong diingatkan ya Mbak Isna ya. Iya, Bu. Moral adalah hal-hal yang dapat mendorong manusia untuk melakukan tindakan yang baik sebagai kewajiban atau keharusan. Ini pengertian beberapa ya untuk moral. Dan moral itu mengukur benar atau tidak sikap dan tindakan manusia. Kemudian moral adalah kepekaan ya, kepekaan. Nah, tadi makanya saya bilang kalau kita nggak peka, ya bagaimana kita tahu memilah mana-mana yang baik, mana-mana yang tidak baik. Mulai dari pikiran, perasaan dan tindakan. Nah, itu adalah moral. Dan itu juga ada kaitannya dengan hati nurani. Ya. Teman-teman mungkin bisa banyak lah ini kita melihat kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia ya, contohnya aja misalnya tentang FPI ya, pemukulan anggota FPI, kemudian ada lagi mungkin kemarin kasus Sriwijaya Air jatuh ya, kemudian sekarang bencana di Kalimantan Majene. Kemudian itu yang gempa ya, banjir di Kalimantan. Kalau yang Majene itu yang gempa ya.
Kemudian yang nggak usah jauh-jauh, yang daerah sini aja banyak yang banjir. Coba itu menguji kepekaan kita, menguji hati nurani kita, ya. Ada nggak apa ya, maksudnya kepedulian kita untuk membantu. Nah, itu kalau misalkan kita tersentuh, ya hati kita tersentuh, ada keinginan untuk membantu, insya Allah kita masih bisa lah ya tahu, kita masih peka ya, peka dengan perasaan pikiran. Ya, insya Allah kita masih bisa. Kalau misalnya kita sudah nggak tersentuh sama sekali, itu berarti kita harus hati-hati nih. Kok nggak sama sekali tersentuh ya dengan kejadian-kejadian seperti itu. Nah, itu harus dilatih lagi nih biar nggak cuek. Nah, itu berarti cuek ya. Kemudian moral adalah pandangan tentang baik, buruk, benar, salah, apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan manusia. Jadi moral itu berisi nilai dan norma mengatur sikap dan tingkah laku manusia agar dapat berbuat baik. Ingat ya, berbuat baik. Jadi teman-teman tujuannya harus tetap berbuat baik. Nah, ini ada moral umum dan moral khusus. Kalau moral khusus itu khusus profesi, ya. Nah, boleh nanti kita cari sama-sama tentang etika profesi bidan, ya. Profesi bidan itu ada kewenangan profesi bidan yang kewenangannya perawat kita tidak boleh ambil, kewenangannya dokter objin kita juga tidak boleh ambil. Jadi ada etika, kita nggak boleh nyerobot kewenangan, ya ada batasan-batasannya. Oke lah, bidan itu pinter, hebat, segala macam bisa. Tapi kita juga ada batasan-batasannya. Iya, pas kalau nggak ada masalah. Tapi ternyata ada masalah dengan tindakan itulah, kita bisa kena sanksi profesi. Loh, ini kan tindakannya harusnya nggak boleh dilakukan di bidan. Kemudian ada kejadian mungkin misalnya bayinya terjadi apa ya, misalnya ini karena harusnya tidak dilakukan oleh bidan. Itu namanya malah malpraktek. Padahal biasanya kemarin-kemarin nggak pernah seperti ini. Ya, tapi karena bukan kewenangan bidan, kemudian dilelah bayinya ada masalah, ya tetap aja kita yang salah. Ya, jadi itu ada batasan-batasannya untuk profesi. Teman-teman dari sekarang harus mulai bangga ya, bangga sebagai bidan generasi penerus. Ya, sekarang banyak sekali skill-skill baru untuk sayang ibu, sayang bayi dengan cara-cara pendekatan. Sekarang ada baby massage, kemudian ada baby spa, swim, ada yoga prenatal. Nah, ini juga sebetulnya ini dalam rangka asuhan sayang ibu juga, ya. Kalau misalnya teman-teman mau mempelajari lebih jauh, silahkan, boleh. Meskipun baru semester 2, mau ikut pelatihannya silahkan, itu akan lebih baik. Ikut pelatihannya sekarang, nabung ya, itu juga nggak murah ya, biayanya sekitar 2 juta lebih. Itu bisa untuk modal nanti ke depannya. Ya, gitu. Silahkan nanti teman-teman boleh banyak belajar tentang pelatihan-pelatihan terkait dengan kebidanan ya. Nah, ini jadi kita melihat dari hubungan nilai, norma, moral, etika, sikap, dan tingkah laku. Jadi semuanya saling berkaitan ya. 4 unsur itu saling berkaitan dengan tujuannya apa? Membentuk sikap dan perilaku manusia yang baik. Nah, kemudian ini manfaatnya, harapannya kita dapat menjunjung, menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Ya, seperti tadi, memanusiakan manusia. Ya. Contoh seperti yang saya ceritakan tadi, teman saya bidan lagi hamil mau periksa, ya. Itu kira-kira memanusiakan manusia tidak? Itu salah satu contoh tidak memanusiakan manusia. Kalau memanusiakan manusia, kita anggap dia sebagai manusia dengan cara-cara yang baik, menyambut pasien dengan baik, kemudian kita tanya keperluannya apa, kemudian kita bantu apa, ya. Dengan apa? Jadi kuncinya itu komunikasi, tidak ketus. Memang pasiennya banyak, meskipun mau pasien berapa banyak pun, kita harus tetap menghargai manusia, ya. Lebih toleran, santun, adil, ya, dalam bersikap dan bertindak, menghargai kemampuan
karya orang lain. Nah, teman-teman kalau misalkan ada tugas kelompok, satu kelas, ini juga harus saling menghargai, ya, menghargai karya orang lain, ya, saling bekerja sama dengan baik, ya. Oke. Terus kita lebih bertanggung jawab dan dapat meningkatkan profesionalitas. Nah, ini untuk ranah-ranahnya, ya. Ada ranah kognitif, ranah afektif, ada ranah psikomotorik. Nah, kalau ranah kognitif itu yang mendasari adalah kemampuan manusia dalam berpikir. Kalau ranah afektif itu kemampuan manusia dalam bersikap, psikomotorik udah sampai dengan keterampilan. Jadi ketiga ini adalah tujuan nanti akhir teman-teman betul-betul bisa menerapkan 4 unsur tadi, ya. Mulai dari berpikir, bersikap, sampai dengan keterampilan. Keterampilan lebih ke pelayanan kebidanan, ya. Nah, sekarang ini unsur-unsur kognisinya. Yakin, ini mahasiswa ya, bahwa mahasiswa adalah makhluk sosial yang etika moralnya sedang berkembang. Saya yakin teman-teman ini peralihan dari sekolah menengah, ya. Saya yakin kedewasaan masing-masing itu pasti berbeda. Ya, kedewasaan teman-teman berbeda. Tapi bidan muda itu harapannya itu lebih dewasa. Karena apa? Karena kita menghadapi pasien, ya. Pasien yang membutuhkan, ada pasien yang sakit, ada pasien yang sehat. Jadi kita lebih dewasa. Coba bayangkan coba kalau yang perawat ya, perawat yang sekarang menghadapi pasien-pasien yang COVID dengan berbagai keluhan, sesak nafas, kemudian demam, nggak enak badan, dan segala macam keluhan. Dan perawat itu menggunakan seragam yang kurang nyaman, pakai hazmat, coba bayangkan. Dan perawat itu kalau saya sering mengikuti itu, mereka itu pinter menghibur pasien itu. Ya, pinter menghibur pasien. Jadi itu pasien itu senang, perawatnya lucu-lucu. Ya, jadi perawat itu tugasnya nggak cuma nyuntik, nggak cuma ngasih obat, datang nensing, ngontrol aja, enggak, tapi juga menghibur dalam memenuhi kebutuhan terapeutik, ya, melalui komunikasi terapeutik. Jadi kalau ketemu pasien, setiap masuk ruangan itu kan isolasi ya, pakai hazmat itu, mereka juga bercanda, menghibur. Makanya kadang-kadang saya juga punya teman perawat itu, perawat memang lucu-lucu, orangnya konyol-konyol, karena memang terbiasa di lapangan mereka menghibur pasien. Gitu. Bu bidan juga harus lebih dewasa, mengerti ya, mengerti kondisi pasien ya, tidak kekanak-kanakan. Mulai belajar dari sekarang ya. Terus kita juga memahami mahasiswa harus belajar etika dan moral dari berbagai sumber. Memahami pembelajaran dari dosen akan bermanfaat jika mahasiswa didasarkan pada etika dan moral. Ya. Sikap pikiran jernih, cermat, teliti, tanggung jawab. Nah, yuk silakan coba teman-teman mulai menerapkan ini ya. Kemudian yang unsur afektif ya, kalau tadi kan unsur kognisi yang kemampuan berpikir ya, ini sekarang unsur afektif yang kemampuan bersikap ya, penghormatan, penghargaan tinggi, kehidupan manusia yang penuh muatan etika dan moral, berkomitmen tinggi untuk menerapkan etika dan moral dalam pembelajaran ya, dan berusaha mengembangkan etika moral di bidang ilmunya, kemudian mengembangkan keahlian. Oke ya, nanti dari sini juga kita akan bisa melihat bagaimana sikap teman-teman mengikuti pembelajaran. Saya yakin ini dosen yang mengajar itu juga pasti akan melihat bagaimana teman-teman bersikap pada setiap pembelajaran. Dari ekspresi wajah itu kan juga kelihatan. Ekspresi wajah itu benar-benar mengikuti apa tidak, serius atau tidak, ya, memperhatikan atau tidak, itu bagian dari salah satu menghargai, ya, itu akan kelihatan. Gitu. Jadi kadang-kadang itu Bu dosen tuh sering ngecek one by one, itu melihat teman-teman mahasiswa yang sedang kuliah ini bagaimana ekspresinya, ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan sampai di sini? Nah, sekarang unsur psikomotorik. Nah, tadi yang sampai skill ya, skill. Nah, jadi harapannya nanti di akhir mahasiswa itu
memiliki tanggung jawab yang baik, memiliki tanggung jawab. Setiap melakukan apapun itu memiliki tanggung jawab, ya. Dan setiap berperilaku itu pasti berdasarkan etika dan moral. Dan setiap mengembangkan dan menerapkan strategi teknik pembelajaran ataupun penugasan dan lain-lain itu juga dilandasi etika dan moral, ya. Kemudian biasanya setiap tahun itu ada penelitian kreativitas mahasiswa atau Krenova, ya. Ini kesempatan yang baik. Biasanya nanti per prodi, program studi itu harus ada perwakilan, ya. Seperti contoh kemarin, itu mahasiswa semester 2 loh. Tapi bimbingan saya itu sarjana terapan. D4, kebetulan saya itu yang D4. Itu semester 2 sudah mengajukan penelitian kreativitas mahasiswa. Jadi ini kesempatan yang baik, ya teman-teman, berkompetisi dengan mahasiswa-mahasiswa Poltekkes Semarang itu kan banyak. Berkompetisi seleksi proposal penelitian. Silahkan, itu ada dananya, ya. Ada dana penelitiannya kurang lebih sampai 6 juta. Teman-teman boleh pilih tim yang solid untuk mengajukan proposal penelitian untuk pengalaman. Pilih dosen pembimbing siapa yang sekiranya nyaman untuk nanti konsultasi proposal untuk pembelajaran dan pengalaman, ya. Ini bagus banget. Jadi pengalaman akademik, ya. Jadi kita meskipun di rumah kita tetap produktif, ya, tetap produktif berpikir, mengerjakan hal yang bermanfaat, dan itu akan menjadi kebanggaan program studi bahwa teman-teman mahasiswa misal prodi D3 itu ada yang lolos seleksi karya ilmiah. Nah, itu akan menjadi kebanggaan prodi. Siapa ketua penelitinya misalnya? Oh, ketua penelitinya Siska Widya misalnya ini. Anggotanya siapa? Ada Putri, ada Rista, ada Dinda misalnya. Ya, itu akan menjadi kebanggaan prodi. Ya. Kalau ada info-info biasanya cepat nanti di-share. Silahkan berlomba-lomba untuk mengikuti, ya. Ataupun boleh di luar, nggak harus di Poltekkes. Mungkin di luar ada karya ilmiah, kondisi-kondisi seperti ini gunakan dengan baik. Ada kompetisi, ikuti, ya, karya ilmiah. Masih ingat ya dasar Dharma Pramuka? Ya, saya yakin teman-teman masih ingat ya. Ini juga mengadopsi dari dasar Dharma Pramuka yang ke-10, yaitu suci dalam pikiran, suci dalam perkataan, dan suci dalam perbuatan. Jadi mindset kita, ayo kita bersihkan dulu yang baik. Buang jauh-jauh yang namanya negative thinking. Ya, negative thinking itu buang jauh-jauh. Jadi sucikan pikiran kita, tetap positive thinking, ya. Kemudian nanti itu pun akan menjalar di seluruh tubuh kita. Mulai dari pikiran kita bentuk, ya. Suci dalam pikiran, kemudian perkataan juga akan terbentuk dengan baik, dan perbuatan. Ya, hindari perkataan yang jelek. Ya, kalau bisa yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang baik, meskipun kondisi bercanda atau apa, tetap perkataan yang baik, ya. Kemudian dalam perbuatan pun itu akan otomatis, ya. Nah, sekarang ini mungkin juga bisa ada kaitannya dengan SKKN. Ya, waktunya habis ya? Kan inggih, Bu. Sudah jam 9. Ya, ini sudah slide terakhir. Ya, terima kasih ya. Ini silakan teman-teman, ini capaian-capaian yang harus dicapai ya. Semester 2 itu, semester 1 ya, seminar, diskusi, pelatihan. Semester 2 jadi anggota organisasi, ikut pelatihan. Semester 3 dan seterusnya. Silakan ini dicapai untuk memenuhi SKKN. Ya. Buat untuk bimbingan saya, khusus bimbingan saya ingin teman-teman bimbingan saya itu silakan mau ikut pelatihan apa yang skill, menambah skill kaitannya dengan kebidanan, ya.